Halo teman ceria, di video kali ini kita akan bercerita tentang satu tahapan perkembangan individu yang biasanya mulai mempertanyakan arah hidupnya, yaitu pada usia 20-an ke atas. Tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan di dalam menghadapi masalah ini. Untuk itu, yuk kita bincang-bincang bersama psikolog kita Ibu Fitri Effendi dengan teman-teman yang notabene-nya sedang berada di usia tersebut. Di sini udah ada dua teman kita yang namanya Bunga dan Indah yang udah penasaran banget nih pengen cerita. Gimana nih Bunga dan Indah di usia sekarang ada kekhawatiran nggak? Ada sih kekhawatiran, cuman masih bisa dihandle. Tapi semakin berjalan waktu, sekarang lihat teman-teman yang mungkin udah mulai ada pekerjaan, udah ada penghasilan sendiri, tuh makin jadi kepikiran gitu. Gitu sih. Kalau masih bisa dihandle, artinya masih belum apa-apa. Jadi nggak ada permasalahan. Tapi biasanya sih kalau yang tadi Bunga sampaikan, kalau ada stimulusnya teman-teman yang lain udah mulai bisa, biasanya sih efeknya biasanya media sosial ya. Karena ada sesuatu yang bisa mereka capai, itu biasanya mereka posting, mereka berikan gambaran, secara nggak langsung mempengaruhi. Itulah yang biasanya dalam tahapan perkembangan individu yang di tahapan usia dewasa mulai berpikir. Karena dalam satu sisi mereka udah mulai mempersiapkan diri atau merancang atau menentukan. Mulai dari memilah-milah apakah mereka setelah S1 mau S2 atau mencari pekerjaan. Nah, dalam menentukan pekerjaan juga mereka akan pikir, saya mau bekerjanya mau seperti apa? Mau jadi karyawan tetap yang terikat atau mau yang lebih bebas gitu, part-timer atau freelance gitu kan. Nah, terus bisa jadi ada beberapa hal juga kepikiran karena udah masuk dewasa awal, ya tuntutan yang lain pasti ada, tugas perkembangan lain juga ada, misalnya kehidupan menikah. Sebelum masuk pada kehidupan menikah, tentu memilih dulu, ya ada tahapan sebelumnya mengenal lawan jenis. Setelah mengenal, terus berusaha untuk memilih dan menentukan, kira-kira yang ini cocok nggak sih untuk di masa depan. Nah, kalau kita bicara kayak gini biasanya sih santai aja ya, nggak ada permasalahan. Tapi kalau saat udah memulai mendekati hari hanya, ya bisa aja. Kalaupun teman dekat yang selama ini ada di samping kita, bisa jadi tiba-tiba menjadi orang yang membosankan. Tiba-tiba juga bisa membuat kita jauh lebih berpikir lagi ke depan. Kalaupun di awal-awal udah ngerasa mantap. Nah, biasanya itu terjadi. Jadi nanti Bunga, kalau seandainya kondisi ini udah mulai menimbulkan ada krisis emosional dalam diri, nah itu baru muncul sebuah permasalahan. Baik, kalau untuk Indah gimana Indah? Kalau aku sih secara nggak langsung pun aku jadi mulai mikir kayak ini aja ya yang udah aku lakuin selama ini di hidup aku, dengan misalkan aku ikut organisasi-organisasi, terus ikut kepanitiaan, dan juga akademik di kampus. Dan awalnya mencoba menolak untuk bilang kayak, ini nih yang aku jalanin nih sesuatu yang gak pas buat aku, dan mencoba mulai menyibukkan diri juga, siapa tahu aku jadi rasa cukup sendiri gitu kan. Tapi namanya manusia mungkin ya, kalau aku pribadi merasa jadi membandingkan diri terus, membandingkan diri ke teman-teman, bahkan orang yang lebih tua, ke orang yang lebih muda, dan jadi merasa kurang terus gitu sih kalau di aku ya. Kalau merasa kurang, ngerasa bermasalah juga nggak dengan kekurangan itu? Ada loh orang yang kurang ya dia santai aja. Ayo lihat aja nanti ke depan kayak apa gitu kan. Ya udah lalui aja. Untuk aku pribadi, karena kita hidup di lingkungan yang kompetitif, dan itu jadi rasanya kalau dirasa langsung setelah ngerasa kan langsung merasa nggak layak gitu loh. Dan menurut aku emang menimbulkan masalah sih. Soalnya tadinya cuma mungkin merasa kurang di bidang A, lama-lama jadi merasa kurang di B, di C, di D, dan aku pun jadi merasa minder, dan lama-lama akhirnya aku mengakui itu untuk aku, jadi ini tuh masalah buat aku gitu. Tapi untuk aku pribadi aku belum menemukan solusinya gitu. Iya. Iya sih kalau kita bicara tentang usia dewasa, pada dasarnya sebenarnya kita juga sebenarnya harus selamat dulu melalui usia sebelumnya.
Jadi ada tahapan remaja ya, teenager. Itu kan ada sebenarnya tahapan perkembangan yang harus kita lalui. Terus kita waktu itu kan kalau istilahnya di masa remaja untuk cari jati diri. Kalau nggak ketemu, berarti nanti ada kebingungan juga dengan peran dirinya gitu. Jadi boleh di-remind kembali ke belakang, dilihat lagi. Nah, orang yang memiliki kekhawatiran di usia dewasa juga biasanya tahapan itu nggak dilalui dengan baik. Makanya untuk masuk ke tahapan selanjutnya, di tahapan usia dewasa, dia menjadi tidak sempurna untuk melalui. Dalam artian seperti tadi Indah sampaikan, mungkin ngerasa kurang. Terus kekurangan itu juga akan menjadikan sebuah permasalahan. Nah, tadi sekaitan dengan yang Bunga juga cerita, lihat perkembangan teman-teman, bisa kita lihat juga di media dan segala macam. Makanya belakangan itu di abad 20 sebenarnya kan mulai tuh kita kenal dengan istilah QLC, ya, a quarter life crisis. Nah, kalau dulu sih sebenarnya nggak ada gitu, pasti itu permasalahan krisis emosional yang terjadi pada tahapan perkembangan usia dewasa. Tapi dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, akhirnya hal-hal yang kita temukan di dalam media sosial itu memberikan andil pengaruh gitu. Pas kita lihat kok teman kita dengan usia relatif hampir sama punya capaian yang jauh lebih baik. Nah, itu yang biasanya memunculkan QLC tadi. Jadi enggak cuma hanya kekhawatiran seperti Bunga dan Indah rasakan, tapi sudah berefek kepada krisis emosional. Kecewa, marah, kesel, putus asa. Lama-lama juga nanti bisa merasa sepi, sedih. Kok orang di samping juga udah nggak cocok lagi buat kita gitu. Nah, sepanjang ini kalau Bunga dan Indah masih merasa masih bisa menghandle, artinya nggak masuk dalam QLC gitu. Nah, sekarang coba dievaluasi kira-kira masuk nggak ya dalam QLC gitu.